Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana Bu Sri kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik juga Ibu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Oke baik. Sebelum Ibu memulai percakapan coaching dengan coach Ibu, perlu diketahui bahwa rubrik penilaian harus sesuai dengan alur kita. Kemudian harus sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, yakni kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada. Nah, sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu. Begitu Ibu? Iya Bu. Pertanyaan yang pertama, dari kompetensi coaching mana yang akan Ibu tingkatkan dalam observasi kali ini? Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kompetensi coaching itu ada 3, yaitu yang pertama adalah presence, yaitu kehadiran penuh, yang kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah melakukan pertanyaan yang berbobot. Saya akan mengembangkan dari ketiga kompetensi tersebut Bu. Oke baik, jadi ada 3 ya Bu? Iya. Present, pendengar aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan pada saat observasi ini nanti? Baik, dalam observasi nanti yang secara spesifik ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, yang menggunakan teknik rasa dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, dari indikator yang akan Ibu sampaikan nanti, kira-kira indikator mana yang akan atau yang ingin Anda perdalam dalam proses coaching nanti? Tentunya dalam proses coaching nanti saya berharap dalam percakapan saya dengan coach itu saya bisa membantu coach saya memahami permasalahan yang beliau hadapi ini dengan baik. Kemudian saya bisa coach saya ini bisa mengambil langkah-langkah sesuai dengan masalah yang beliau hadapi dan juga memaksimalkan potensi dan kompetensi yang beliau miliki untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik Ibu Hermin, saya rasa pertanyaan saya cukup ini dulu. Selamat melakukan coaching, semoga sukses dan lancar. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu, nanti saya akan amati proses coaching yang akan Ibu lakukan dan kita akan berbincang setelah Ibu melakukan proses coaching. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hermin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi saya sedang kurang bersemangat Ibu. Oh, ini kenapa kok kurang bersemangat Bu Dwi? Mungkin ada permasalahan yang bisa kita diskusikan kali ini? Iya Bu, ada sesuatu yang membuat saya kurang semangat. Kalau Bu Hermin tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar Bu? Saya ingin curhat dengan Bu Hermin. Saya ada permasalahan dengan murid saya dalam proses pembelajaran Bu. Oh iya Bu, kebetulan hari ini saya sedang tidak sibuk. Silahkan kalau memang Bu Dwi mau bercerita, mau berdiskusi tentang permasalahan yang sedang Bu Dwi alami saat ini. Terus nanti yang Ibu harapkan setelah perbincangan kita kali ini apa? Saya berharap dapat menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya bercerita kepada Bu Hermin, saya memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan ke depannya nanti. Oh iya Bu, harapan yang sangat bagus sekali Bu Dwi. Terus bagaimana perasaan Bu Dwi tentang situasi di kelas Bu Dwi akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya merasa kesulitan dalam menjaga perhatian murid Bu, terutama pada saat pelajaran matematika. Mereka mudah bosan dan seringkali terlihat tidak tertarik. Oh iya, jadi itu hanya di pelajaran matematika saja ya Bu ya? Iya Bu. Oh gitu. Apa yang membuat Bu Dwi merasa kalau murid Bu Dwi ini tampak bosan, terus juga kurang tertarik terhadap mata pelajaran matematika Bu? Saya melihat mereka itu sering mengalihkan perhatian, ada yang bermain sendiri, ada yang mengajak ngobrol temannya. Kemudian ketika saya memberikan soal latihan itu hanya sebagian yang menyelesaikan soal tersebut sampai selesai, itu hanya sebagian Bu yang mengerjakan dengan serius itu. Ya berarti sebagiannya tidak mengerjakan gitu ya Bu? Mengerjakan, tapi yang itu tadi ada yang sambil bermain, ada yang sambil ngobrol gitu Bu. Iya Bu.
pembelajaran atau dari awal sudah seperti itu atau mulai dari tengah-tengah pembelajaran atau bagaimana Bu? Biasanya di pertengahan pembelajaran Bu, ketika baru mulai itu mereka masih sangat semangat, tapi lama-lama semangatnya itu menurun. Apalagi kalau pelajaran yang sudah masuk ke bagian yang sulit, misalnya seperti perkalian, seperti pembagian, seperti itu, anak-anak lama-lama semangatnya menurun Bu. Oh iya, menarik sekali Bu. Jadi sepertinya karena pembelajaran matematika itu kan sulit ya, apalagi sudah kelas berapa tadi Bu? Kelas 5 Bu. Iya, kelas 5 ini kan ada materinya, ada pembagian, ada perkalian. Sepertinya ini ada pola di mana murid mulai kehilangan minat saat materi semakin sulit gitu ya Bu. Apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya sudah mencoba memberikan permainan matematika sederhana dan mengubah metode pengajaran dengan cara-cara yang lebih interaktif. Tapi sepertinya hal itu belum membantu menjaga perhatian mereka sepanjang pembelajaran Bu. Oh iya, sebenarnya Ibu sudah mencoba gitu ya, berusaha melakukan beberapa perubahan yang itu sudah kreatif dan tidak seperti yang biasanya dilakukan seperti itu ya. Ataukah kira-kira ada ide lain yang mungkin bisa Ibu coba untuk membuat suasana kelas itu lebih menarik atau membantu murid Bu ini tetap fokus pada saat pembelajaran matematika? Saya pikir mungkin saya bisa mencoba membagi pelajaran menjadi sesi-sesi yang lebih pendek dan diselingi dengan aktivitas fisik ataupun ice breaking. Mungkin itu bisa membantu mereka tidak bosan dalam mengikuti pelajaran matematika. Iya, berarti kalau sesinya ini dibagi menjadi sesi yang lebih pendek itu maksudnya ketika mereka sudah merasa bosan mungkin diselingi dengan SBK gitu ya. Iya. Terus lagi aktivitas belajar lagi gitu maksudnya. Mungkin ini bisa membantu mereka untuk tidak bosan, maksudnya seperti itu. Iya. Terus kalau misalnya ini dari level 1 sampai dengan 10, kondisi yang sekarang dialami Bu ini berada pada level berapa Bu? Mungkin sekarang kondisinya masih di level 6 ya Bu, karena kondisi murid yang seperti itu. Ya. Terus nanti targetnya atau harapannya Bu ini bisa menemukan di level berapa Bu? Kalau harapan saya kalau bisa ya mencapai target 9 Bu, di level 9. Ya. Baik Bu. Apakah kira-kira ada aktivitas tertentu yang sudah Ibu Dwi pikirkan sekarang untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan mencoba permainan yang melibatkan gerakan seperti matematika bergerak, di mana mereka harus menyelesaikan soal dengan cara bergerak ke tempat yang tepat di kelas. Hal ini untuk murid yang memiliki gaya belajar dan estetik, kemudian bagi anak yang gaya belajar dan visual bisa mengerjakan soal dengan berbagai gambar, serta saya juga akan melakukan ice breaking gitu. Mungkin bisa dijelaskan, jadi ini menggunakan pendekatan diferensiasi gitu ya Bu ya? Iya. Jadi untuk menentukan ini anaknya ini minatnya ke apa, misalnya gaya belajar apa gitu, itu seperti apa Bu? Menentukannya seperti itu gimana Bu? Bisa dijelaskan? Oh iya, kan sebelum pembelajaran itu anak saya memberikan soal untuk anak, kita lihat dulu anak-anak tersebut kira-kira gaya belajarnya seperti apa. Ada yang suka dengan gaya estetik, ada yang visual, ada yang audio. Itu saya menyesuaikan dengan kebutuhan mereka Bu. Saya menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Misalnya yang anak suka bergerak seperti itu tadi, yang estetik, saya memberikan kebebasan untuk anak-anak itu dalam mengerjakan tugas sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti itu Bu. Iya, berarti sesuai dengan minat mereka gitu ya. Iya. Ya. Jadi diharapkan mungkin dengan seperti itu mereka tidak bosan gitu ya Bu ya. Iya betul. Karena mereka bisa belajar dengan cara yang menyenangkan. Ini menurut saya menarik sekali Bu. Jadi dengan aktivitas fisik dan juga berbagai variasi metode pembelajaran, murid mungkin akan lebih tertarik dan juga fokus terutama pada mata pelajaran matematika yang mungkin kita ketahui bahwa matematika itu kan anggapannya matematika itu sulit gitu ya, materinya kan ada pembagian, ada perkalian seperti itu. Nah, bagaimana Ibu merencanakan untuk memulai pendekatannya tadi Bu? Ya Bu, saya akan merencanakan
sosialisasi yang singkat dan mempersiapkan permainan atau ice breaking untuk menjaga mereka tetap aktif. Saya juga akan mencoba memvariasikan tugas-tugas supaya mereka tidak merasa jenuh, serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu yang sesuai dengan kebutuhan murid. Iya, rencana yang sangat menarik sekali Bu. Bagaimana kira-kira nanti Ibu ini akan mengevaluasi apakah metode ini efektif terhadap siswa Ibu apa tidak? Saya akan mengamati bagaimana reaksi murid selama pembelajaran dan apakah ada perubahan dalam fokus mereka. Saya juga bisa meminta mereka untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran. Mereka lebih tertarik atau tidak begitu. Oh iya. Terus kalau saya ini sangat menarik sekali bicara mengevaluasinya. Selanjutnya komitmen yang Bu Dwi rencanakan nanti seperti apa? Saya berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran matematika dalam sesi-sesi singkat dan mempersiapkan permainan serta ice breaking untuk tetap menjaga mereka aktif serta memvariasikan tugas-tugas supaya mereka tidak merasa bosan ataupun jenuh, menciptakan kelas yang aman, nyaman dan menyenangkan serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Bagus sekali Bu Dwi untuk idenya dari solusi dari masalah yang Ibu temui tadi. Mudah-mudahan semua yang sudah Ibu rencanakan akan berjalan lancar dan sesuai harapan yang diinginkan tadi. Nah, sekarang setelah percakapan kita kali ini, perasaan Bu Dwi bagaimana? Alhamdulillah saya merasa lega Bu dan sangat senang sekali saya bisa lebih terbuka menyampaikan permasalahan saya serta dapat menggali kemampuan saya. Saya juga merasa sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Iya, alhamdulillah kalau begitu Bu Dwi, saya juga ikut senang sekali. Mungkin ada lagi yang mau Bu Dwi sampaikan? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup. Terima kasih Bu Hermin sudah mendengarkan curhatan saya. Iya, sama-sama Bu Dwi, semoga sukses Bu Dwi. Amin. Sampai jumpa Bu Hermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Hermin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu? Iya Bu Sri. Nah, sebelum penutupan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Hermin. Iya Bu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada praktek coaching berdasarkan indikator ketercapaian? Menurut saya sudah melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta tadi, yakni percakapan kami sudah melalui tata tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Yang mana menurut saya sudah bisa menggali permasalahan yang dialami oleh coach saya dan juga membantu beliau untuk menemukan potensi serta memaksimalkan kompetensi yang sudah beliau miliki dalam menyelesaikan masalah yang beliau hadapi. Yang Ibu Hermin, menurut saya setelah mengamati percakapan coaching yang Ibu Hermin dan Ibu Dwi lakukan sudah berjalan dengan bagus. Ibu Hermin sudah mampu menjadi pendengar yang aktif dengan tingkat present yang sudah baik serta mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali Ibu Dwi lebih terbuka dan nyaman menceritakan masalahnya secara rinci dan membantu beliau dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalahnya dengan solusi maupun ide yang beliau maksimalkan dengan baik. Dan hal ini diperoleh dari percakapan yang sudah sesuai dengan alur Tirta. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa yang dinilai Ibu masih ingin ditingkatkan setelah Ibu melakukan percakapan coaching hari ini? Tentunya setelah melakukan coaching hari ini saya sebenarnya merasa masih jauh dari kata sempurna Bu. Jadi saya itu kan tadi sudah menggunakan alur Tirta, akan tetapi mungkin belum seutuhnya dari bagian-bagiannya, dari tujuan, dari identifikasi masalah, kemudian dari rencana aksi dan juga tanggung jawabnya itu belum saya lakukan secara maksimal. Kemudian untuk selanjutnya harapannya saya akan bisa meningkatkan
cerita tadi sehingga bisa meningkatkan kemampuan saya dalam proses coaching selanjutnya dengan berlatih menjadi pendengar yang lebih baik agar bisa menjadi pendengar yang lebih aktif sehingga bisa menambah wawasan saya dalam pemilihan kosakata yang bisa meningkatkan kemampuan saya memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, di mana hal ini adalah kunci yang bisa menggali pertanyaan, di mana dari jawaban coach saya ini bisa memunculkan ide-ide potensi yang dimiliki dari coach saya untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Jadi solusi yang beliau keluarkan itu akan nantinya bisa dia terapkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu Bu. Oh iya, baik Bu. Terima kasih untuk observasinya hari ini. Semoga kedepannya dapat menjadi coach yang lebih baik lagi dan bisa meningkatkan kompetensinya sebagai coach. Baik Bu, terima kasih Bu Sri. Demikian Bu untuk perbincangan kita hari ini. Tetap semangat ya